Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwani fid din, al-ahibba fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala dengan senantiasa memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan kajian fikih i'tikaf yang mengacu pada kitab Raud Murbi' Syarah Zadul Mustaqni' karya Syekh Al-Alamah Mansur Al-Buhuti rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa la yakhrujul mu'takifu min mu'takafihi illa lima la budda lahu minhu ka'ityanihi bima'kalin wa mashrabin li'adami man ya'tihi bihima. Nah, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa la yakhrujul mu'takifu, tidaklah diperbolehkan keluar al-mu'takifu, seorang yang melaksanakan i'tikaf. Kenapa demikian? Karena yang namanya seseorang ketika melaksanakan i'tikaf asalnya adalah senantiasa tinggal di dalam masjid, menahan dirinya dari keluar dari masjid. Ini asalnya seperti itu. Karena itulah yakhruju al-mu'takif min mu'takafihi, dari mu'takafnya, dari tempat i'tikafnya, yaitu masjid. Illa lima la budda lahu minhu, illa kecuali lima la budda lahu minhu, dengan sebab sesuatu yang mengharuskannya untuk keluar dari tempat i'tikafnya. Ka'itiyanihi bima'kalin, seperti ia mendatangkan makanan au mashrabin, atau minuman untuknya, li'adami, karena tidak adanya man ya'tihi, orang yang mendatangkan bihima, makanan dan minumannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, la yakhrujul mu'takifu, apabila kita rincikan hukumnya adalah orang yang keluar dari tempat i'tikafnya, ini ada dua keadaan. Yang pertama adalah keluar dengan menggunakan sebagian anggota badannya, seperti misalnya mengeluarkan kepalanya, atau hanya sekedar mengeluarkan tangannya meraih sesuatu, atau mungkin separuh badannya, atau hanya sekedar misalnya kaki sebelahnya saja. Maka ini keluar dengan menggunakan sebagian anggota badannya.
apabila seseorang keluar dari tempat i'tikafnya bi ba'dhi badanihi, dengan menggunakan sebagian anggota badannya, maka para ulama mengatakan bil ijma' hukumnya adalah boleh. Para ulama telah sepakat bahwa seorang yang melakukan i'tikaf boleh keluar dari tempat i'tikafnya apabila bi ba'dhi badanihi, dengan menggunakan sebagian anggota badannya. Hal ini seperti yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, demikian juga Al-Imam Ibnu Hazm dan lain-lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apabila keluar dengan seluruh badannya. Apabila keluar dengan seluruh badannya. Dalam masalah ini, hukumnya adalah terbagi menjadi dua. Yang pertama, apabila keluar dengan seluruh badannya li'udhrin, karena adanya udhur. Apabila keluar dengan seluruh badannya karena adanya udhur, maka udhur ini pun nanti terbagi menjadi dua. Udhur di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah udhur yang mengharuskan dirinya keluar dari masjid dengan menggunakan seluruh badannya. Tidak boleh tidak, ia keluar dari masjid dengan menggunakan seluruh badannya. Kemudian yang kedua adalah udhur yang tidak mengharuskan dirinya keluar dari masjid dengan menggunakan seluruh badannya. Kalau karena adanya udhur, kalau karena adanya udhur yang mengharuskan dia harus keluar dari tempat i'tikafnya dengan seluruh badannya, ini harus, tidak boleh tidak, ini harus keluar, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan, seperti misalnya kalau tidak ada orang yang mendatangkan makanan atau minuman untuknya, atau ada orang yang mendatangkan makanan dan minuman untuknya, tetapi ia tidak bisa makan di tempat umum. Ada tipe orang yang dia apabila makan dengan banyak orang nggak bisa makan. Ada nggak kira-kira? Kita perkirakan ada, karena kita sedang membicarakan hukum. Kalau seandainya ada orang yang memang dia nggak bisa makan apabila dengan banyak orang, atau dia memang malu, benar-benar malu, dia nggak bisa makan, betul-betul malu, nggak bisa masuk makanan. Ada orang yang mendatangkan makanan atau minuman untuknya, tapi kondisinya seperti itu. Maka boleh ia keluar dari tempat i'tikafnya, kemudian menuju ke rumahnya atau ke tempat yang memang ia bisa makan dan minum di dalamnya.
Bisa dipahami ya? Kemudian kalau dia keluar karena adanya udzur, tetapi bukanlah udzur itu mengharuskan dia keluar dari masjid dengan seluruh badannya. Dia berudzur, tetapi udzurnya ini tidaklah kemudian sampai mengharuskan dia keluar dari tempat i'tikafnya. Ya, contoh yang mudah adalah kalau ia butuh untuk makan dan minum. Tidak ada orang yang mendatangkan makan dan minum. Di masjid disediakan makan dan minum. Di masjid disediakan makan dan minum. Ia kurang selera dengan makanan itu, tapi apa? Masih bisa untuk makan atau minum dengan menggunakan makanan yang disediakan di masjid. Maka dalam kondisi seperti ini berarti dia ada hajat untuk keluar, ada udzur untuk keluar, tetapi apa? Bukan mengharuskan dia keluar, karena kalau seandainya dia mencukupkan dengan sesuatu yang ada yang disediakan di masjid tadi, maka ini sudah bisa. Maka dalam kondisi seperti ini dia tidak boleh keluar dari masjid. Dia tidak boleh keluar dari masjid. Menuju ke rumahnya ataupun yang selainnya untuk menunaikan hajatnya tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian yang kedua, kalau tanpa udzur. Tadi kalau ada udzur terbagi menjadi dua ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau tanpa adanya udzur. Kalau tanpa adanya udzur, dia keluar dari tempat i'tikafnya, maka keluarnya dari tempat i'tikafnya tersebut yubtilu i'tikafahu, membatalkan i'tikafnya. Dan hukum ini wallahu a'lamu bis-shawab, ini bittifaqi a'immah, menurut kesepakatan dari para imam ahlul fikih. Ya. Hukum ini adalah menurut kesepakatan para imam ahlul fikih. Kenapa demikian? Karena apabila ia keluar dari tempat i'tikafnya dengan tanpa udzur, berarti ia telah melanggar salah satu rukun dari i'tikaf, yaitu lubsul fil masjid. Tinggal dia diam, menahan diri untuk tidak keluar dari masjid. Karena seperti yang kita maklumi bersama di awal pembahasan kita, bahwa yang dinamakan i'tikaf itu apa ya, ikhwah? Iya, yang namanya i'tikaf adalah kita tinggal diam di masjid, menahan diri untuk tidak keluar dari masjid. Itulah yang dinamakan dengan i'tikaf. Kemudian dalam rangka kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Selanjutnya, wa ka qai'in bagtatin bagtatan wa baulin wa ghaitin wa taharatin wajibatin wa ghusli mutanajjisin yahtajuhu. Nah, summa qala rahimahullahu ta'ala wa ka qai'in,
dan seperti muntah. Seseorang apabila muntah boleh keluar dari masjid. Apabila muntah ini boleh keluar dari masjid. Kenapa demikian? Karena kalau muntah di masjid tentu akan mengotori masjid. Dan masjid ini hendaknya disucikan dari kotoran-kotoran yang seperti ini. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat yang sahih, beliau mengatakan bahwasannya al-busaqu fil masjid, busaq fil masjid ini adalah khati'ah. Al-busaqu fil masjid khati'atun. Meludah di masjid ini adalah merupakan suatu perbuatan dosa. Khati'ah maknanya adalah ismun. Meludah di masjid ini adalah merupakan perbuatan dosa. Sebagian ulama mengatakan kecuali kalau dalam salat. Ketika salat, di tengah-tengah salat, kalau memang seseorang harus dia itu meludah, tidak bisa menahan ludahnya, maka boleh meludah ke arah kiri. Namun kalau sekarang, kalau orang memang tidak bisa menahan ludahnya, maka bisa ia mengeluarkan ludahnya pada apa? Pakaiannya. Atau kalau memang punya penyakit yang berkaitan dengan pencernaan sehingga kemudian selalu keluar ludah, bisa membuat tisu dan lain sebagainya. Al-muhim, kalau memang terpaksa dia harus meludah, boleh ketika dalam keadaan sholat tapi ke arah kiri. Ya. Pada bagian bawahnya ke arah kiri. Nah, adapun di luar itu maka tidak diperkenankan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-busaqu fil masjid khati'atun. Nah, kalau meludah saja ini adalah merupakan perbuatan yang terlarang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitungnya sebagai sebuah dosa. Sebuah kesalahan yang menyebabkan seseorang mendapatkan dosa. Maka bagaimana dengan muntah? Tentunya lebih sangat tidak diperbolehkan. Kemudian disebutkan pula dalam suatu riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melihat nukhamah fi jidaril masjid. Nukhamah itu adalah apa? Sesuatu yang keluar dari rongga mulut kita kalau kita batuk itu apa? Dahak ya. Dahak. Dahak ini di jidaril masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat murka. Wa ghadiba Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahmarra wajhuhu. Akhirnya kemudian seorang wanita menghilangkannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ahsana hadza." Betapa bagusnya perbuatan ini. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menerangkan bahwasanya kita diperintahkan untuk membangun masjid fidur. Fidur ini di perkampungan yang dihuni oleh manusia. Kemudian juga kita diperintahkan untuk antunadzafa wa tutayyab. Masjid itu hendaknya dibersihkan dan kemudian juga diberi wewangian ya. Antunadzafa wa tutayyab, hendaknya dibersihkan dan kemudian diberi wewangian. Semuanya ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh melakukan qai' di masjid. Muntah di masjid ini tidak diperbolehkan. Kemudian musannif mengatakan wa baulin wa ghaitin, dan kencing dan juga ghaid.
Ghaid adalah buang air besar. Tidak boleh seseorang kencing di masjid dan kemudian juga buang air besar di masjid berdasarkan alasan-alasan yang sudah kita sampaikan dalam masalah qaid tadi. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika ada seorang Arab gunung, ia kencing di pojokan masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya sampai selesai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta setimba air, kemudian disiramkan pada kencingnya. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada seorang Arab gunung tadi. Beliau mengatakan, inna hadhil masajida, sesungguhnya masjid-masjid ini la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wal qadiri. Innama hiya li dzikrillahi was salati wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk melakukan kencing dan tidak pula layak untuk dibuang kotoran di dalam masjid. Hanya saja innama hiya, hanya saja masjid-masjid adalah lis salati wa qiraatil Quran wa dzikrillah, untuk salat, untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini larangan untuk kencing di masjid. Apabila kencing di masjid dilarang, tentunya yang lebih dari itu, yaitu buang air besar, tentunya lebih dilarang, ya, lebih dilarang. Dengan menggunakan qiyas aulawi dalam istilah ilmu usul. Qiyas aulawi. Apabila kencing saja dilarang, maka yang lebih dari itu, yaitu buang air besar, ini lebih dilarang. Ini semuanya menunjukkan bahwasannya kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di masjid. Nah, jika demikian, maka berarti kita ketika ingin melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ketika dalam keadaan i'tikaf, maka harus kita laksanakan di luar masjid. Harus kita laksanakan di luar masjid. Jika memang kondisinya seperti ini. Ya. Jika memang harus kita laksanakan di luar masjid, maka berarti kita boleh keluar dari masjid, dan ini merupakan udzur yang syar'i, yang tidak boleh tidak kita harus keluar dari masjid. Kemudian juga, ma'asyiral ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara alasan yang lain tidak bolehnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan tadi adalah kalau seandainya perbuatan-perbuatan tersebut membatalkan i'tikaf seseorang, ini keluar dari karena perbuatan-perbuatan tersebut. Maaf, saya ulang. Kalau seandainya keluar karena perbuatan-perbuatan tersebut membatalkan i'tikaf, maka tidak ada seorang pun yang bisa sah i'tikafnya. Kenapa? Karena seseorang mesti ia mengalami, yaitu kencing dan juga apa? Buang air besar. Nah, ini diantara alasan-alasan yang kemudian mendasari tidak bolehnya kita melakukan perbuatan baul dan ghaid di masjid. Kemudian ada permasalahan yang lain yang perlu kita ketahui dalam masalah ini. Bagaimana kalau seandainya keluarnya berulang karena perbuatan tersebut?
Contoh misalnya kalau orang qadarullah masuk angin, kemudian akhirnya apa? Sering buang air besar. Apakah apabila dia banyak keluar dari masjid karena perbuatan tersebut membatalkan i'tikafnya? Al-jawab tidak. Ya, tidak membatalkan i'tikafnya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah karena perbuatan tersebut boleh dilakukan di luar masjid. Karena itu para ulama mengatakan, ma tarattaba 'alal ma'dzuni falaysa bil madmuni. Ini kaidahnya dalam ilmu usul. Ma tarattaba 'alal ma'dzuni falaysa bil madmuni. Apa yang menjadi konsekuensi dari sesuatu yang diizinkan, falaysa bil madmun, maka tidak ada tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang diizinkan tersebut. Lima tarataba 'alal ma'dzuni falaysa bil madmun. Karena itu apabila seseorang keluar karena perbuatan tersebut dan banyak keluar karena perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak membatalkan i'tikafnya. Nah, bisa dipahami ya ikhwan, insyaallah. Kemudian ada masalah yang lain lagi. Kalau memang diperbolehkan karena perbuatan tadi, ya keluar dari masjid boleh karena perbuatan tadi. Apakah kemudian ia boleh? Ya. Apakah ia boleh untuk keluar dari masjid dan tinggal di luar dari masjid melebihi hajat atau melebihi kebutuhannya? Ya. Misalnya karena dia pulang ke rumah untuk perbuatan tersebut, kemudian dia istirahat dulu sebentar di rumah misalnya, beberapa saat, kemudian baru ke masjid. Bolehkah seperti itu? Jawab tidak boleh. Dan apabila perbuatan itu dilakukan, maka membatalkan i'tikafnya. Kenapa demikian? Karena yang namanya darurah, karena sesuatu yang sifatnya darurat ini hendaknya diambil sesuai dengan kadar kedaruratannya, tidak boleh lebih dari itu. Karena itu dalam kaidah usul dikatakan ad-daruratu tuqaddar bi qadriha. Ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha. Suatu kedaruratan ini adalah sesuai dengan kadar kedaruratan tersebut. Tidak boleh kemudian melebihi kadar kedaruratannya. Karena itu kalau misalnya ada orang yang dia itu dalam keadaan lapar, tidak ada makanan yang halal, kemudian dia makan makanan yang haram, maka tidak boleh melebihi dari kebutuhannya. Tidak boleh melebihi kebutuhannya. Karena itu disebutkan dalam suatu riwayat yang sahih, dan ini dijadikan dasar oleh Syekh Al-Hafidz Sanallah Az-Zaidi dalam kitabnya Taisir Usul Fiqh, bahwa ad-darurah tuqaddar bi qadriha.
adalah man asaba bi fihi min ghairi khubnatin min ghairi muttakhidin khubnatan fala syai'a alaihi. Barang siapa yang dia memanfaatkan dengan hanya menggunakan mulutnya, dengan tanpa mengambil perbekalan, maka tidak ada dosa atasnya. Kalau dalam kondisi darurat seperti itu, maka tidak ada dosa atasnya. Karena itu darurat tuqaddar bi qadriha. Ya, darurah ini tuqaddar bi qadriha. Karena itu tidak boleh kalau kita keluar karena udzur tersebut, kemudian kita tinggal melebihi dari kadar udzur kita tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, karena itu Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa in atala fasada i'tikafuhu. Nah, apabila dia keluar melaksanakan perbuatan tersebut, kemudian dia tinggal lama di luar masjid, maka fasada i'tikafuhu, maka rusak i'tikafnya, tidak sah i'tikaf yang dilakukannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, fadhal. Wa taharatin wajibah, sudah dibaca ya? Udah. Wa taharatin wajibatin, dan taharah wajibah, dan bersuci yang wajib. Bersuci yang wajib. Wa ghusli mutanajjisin yahtajuhu. Wa taharatin wajibah, dan bersuci yang wajib. Apa contohnya, ikhwah? Misalnya adalah wudu ataupun mandi janabat. Ini adalah bersuci yang wajib. Wa ghusli mutanajjisin, dan membasuh atau mencuci sesuatu yang terkena najis. Yahtajuhu, yang ia membutuhkannya. Masalah ini ayolah ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, hukumnya perlu kita rincikan. Ya, hukumnya perlu kita rincikan. Ini yang bagi yang mau i'tikaf, ini hal ini sangat penting sekali ya. Ini sangat penting sekali. Ya, masalah hal-hal yang membatalkan i'tikaf ini, karena kadang kita melakukan suatu perbuatan yang membatalkan i'tikaf sedangkan kita tidak mengetahui hukumnya ya. Wa taharatin wajibah wa ghusli mutanajjisin yahtaju. Ini hukumnya perlu ditafsil. Adapun perincinya adalah yang pertama, apabila memang taharah wajibah atau ghusl mutanajjis tersebut tidak mungkin untuk dilakukan di masjid. Ya, tidak mungkin untuk dilakukan di masjid. Bagaimana? Ya, di masjidnya tidak ada kamar mandinya, atau tidak ada tempat yang digunakan untuk mencuci sesuatu yang terkena najis. Kalau di masjid kita ini, alhamdulillah, seperti di sebelah kiri masjid kita, ini ada keran-keran yang itu bisa digunakan untuk apa? Menyuci tangan kita atau pakaian kita yang terkena najis. Dan itu bagian dari masjid. Kalau kita keluar ke sana, maka tidak dikatakan keluar dari tempat i'tikaf, karena dia adalah masih masuk dalam bagian dari masjid ya. Kalau seandainya tidak ada
tempat untuk mandi. Nah, tidak ada kamar mandi yang menyatu dengan masjid yang kemudian pintunya mengarah ke masjid. Ya. Atau tidak ada tempat wudu yang bisa dipergunakan yang ada di masjid. Seperti misalnya tempat wudu yang memang dia adalah berada di dalam masjid. Atau kalau seandainya perbuatan itu dilakukan di masjid, maka orang tersebut memang tidak bisa melakukan perbuatan tersebut di masjid. Ada tempatnya, tapi dia memang tidak bisa melakukan perbuatan tersebut di masjid. Dia mandi janabat, dia nggak bisa mandi kecuali harus di rumahnya. Kalau seandainya ada orang yang seperti itu, maka bagaimana? Memang dia tidak mungkin untuk melakukannya di masjid. Apabila memang tidak mungkin untuk dilakukan di masjid, maka menurut pendapat yang apabila memang tidak mungkin untuk dilakukan di masjid, thaharah yang wajibah ini memang idza lam yumkin an yatatahhara taharata wajibah fil masjid, maka dia boleh dia boleh untuk keluar dari masjid. Sekali lagi, jika memang tidak mungkin untuk melakukannya di masjid, maka dia boleh keluar dari masjid menurut kesepakatan dari para ulama. Al-Imam Ibnu Bayrah beliau mengatakan, ajma'u ala annahu yajuzu lil insan al-khuruju ila ma la budda minhu li hajatil insan wal ghusli minal janabah. Para ulama telah sepakat boleh bagi seseorang keluar dari masjid karena kebutuhan yang mewajibkan dirinya keluar dari masjid dan juga untuk mandi janabah. Adapun yang kedua, kalau memang memungkinkan untuk dilakukan di masjid. Kalau memungkinkan untuk dilakukan di masjid. Jadi tidak mengharuskan ia keluar dari masjid. Kalau memang memungkinkan untuk dilakukan di masjid, maka para ulama berselisih menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh keluar dari masjid. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan boleh keluar dari masjid. Bagi yang mengatakan tidak boleh keluar dari masjid, karena alasannya keluar dari masjid ini tadi bukan sesuatu yang daruri, sesuatu yang bukanlah yang mengharuskan dia harus keluar dari masjid, karena mungkin untuk dilakukan di masjid. Adapun yang mengatakan boleh keluar dari masjid karena memang itu adalah merupakan hajat yang seseorang diperbolehkan untuk keluar dari masjid. Pendapat yang benar dalam masalah ini, wallahu taala a'lamu bissawab, adalah seseorang tidaklah ia diwajibkan untuk keluar dari tidaklah dia itu saya ulang, pendapat yang benar dalam masalah ini adalah boleh ia keluar dari masjid, bukanlah wajib dia untuk bersuci yang wajib di dalam masjid. Ya, pendapat yang benar adalah boleh dia keluar dari masjid untuk melakukan thaharah yang wajibah, bersuci yang wajib seperti mandi janabat ataupun berwudu. Ini pendapat yang sahih karena hal itu adalah merupakan hajatul insan, dan disebutkan dalam suatu riwayat yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar dari tempat i'tikafnya illa li hajatil insan, kecuali karena hajat manusia.
Dan ini adalah termasuk hajatul insan yang membolehkan seseorang ini keluar dari masjid. Kemudian ada masalah yang lain yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini, yaitu kalau seandainya di dekat masjid ini ada tempat yang digunakan untuk taharah wajibah. Apabila di dekat masjid ada tempat yang bisa dipergunakan untuk taharah wajibah, seperti misalnya di samping masjid ini ada kamar mandi, atau di depan masjid ada kamar mandi yang memang disediakan untuk keperluan orang-orang yang ada di dalam masjid. Bolehkah ia keluar menuju rumahnya? Ya, bolehkah ia keluar menuju rumahnya untuk mandi janabat ataupun taharah yang wajib yang lainnya? Dalam masalah ini para ulama berselisih menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh melakukannya ini di rumahnya, bukan harus di tempat yang dekat masjid tadi. Kemudian ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa demikian? Karena memang ada tempat yang bisa dia pergunakan untuk taharah wajibah. Dengan demikian maka dia bisa mencukupkan diri dengan menggunakan tempat tersebut. Kalau dia kemudian pergi menuju rumahnya, maka ini berarti bukan sesuatu yang mengharuskan dia untuk berjalan jauh keluar dari masjid menuju ke rumahnya. Dia bisa mencukupkan diri untuk mandi ataupun berwudu di tempat tersebut. Nah, dan inilah pendapat yang lebih kuat, yaitu kita tidak diperbolehkan untuk keluar menuju rumah jika memang ada tempat yang bisa kita pergunakan untuk taharah wajibah yang ada di dekat masjid. Seperti misalnya di masjid kita ini, di samping masjid kita sebelah kanan ini ada apa? Ada kamar mandi. Kemudian juga di depan masjid sebelah kanan dan kiri ini ada kamar mandi. Maka tidak boleh, kecuali kalau memang seseorang tidak bisa sama sekali untuk mandi, kecuali memang apa? Di rumahnya seperti tadi. Ya, ada tempat yang lebih dekat, tapi memang dia tidak bisa. Dia harus mandi di rumahnya. Ada enggak topikal orang yang seperti ini? Kita katakan dalam masail ilmiah ini ada. Untuk apa? Untuk taswir masalah, ya. Untuk memberikan gambaran dari sebuah masalah. Katakanlah ada orang yang seperti ini, maka boleh kalau dia keluar menuju ke rumahnya jika memang ada orang yang tipenya seperti ini. Atau mungkin dia malu dalam keadaan i'tikaf, kemudian tiba-tiba dia mandi janabat misalnya, malu dengan temannya. Ada orang yang tipenya adalah sangat pemalu. Kalau memang kondisinya seperti itu, maka tidak mengapa dia pergi ke rumahnya, namun tidak boleh tinggal lama di rumahnya. Dia pulang ke rumahnya hanya sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sudah Isya belum? Sudah masuk Isya? Mana muadzinnya? Iya.
Nah, ini ada masukan. Sebagian ikhwah memang di sekitar masjid ini ada tempat untuk buang hajat. Ya. Di sekitar masjid ini ada tempat untuk buang hajat. Tapi ternyata dia tidak bisa. Gimana solusinya? Ya boleh dia pulang ke rumahnya, tidak masalah. Ya. Tidak masalah dia pulang ke rumahnya untuk buang hajat. Ya. Karena kalau memang ditahan maka akan memadaratkan dengan madarat yang sangat jelas sekali. Ada masalah yang lain yang ikhwah yang perlu kita ketahui pula dalam kaitannya masalah ini adalah bagaimana kalau seandainya seseorang punya dua rumah. Tadi kalau memang seseorang untuk taharah wajibah atau ghuslu mutanajisin yahtajuhu, kalau memang tidak memungkinkan untuk dilakukan di masjid, kita boleh untuk melakukannya di rumah kita. Ya, kita boleh melakukannya di rumah kita. Sekarang kalau seandainya ada seseorang yang punya dua rumah. Satu rumah dekat dengan masjid, yang satu jauh dari masjid. Ada gambaran nggak kira-kira? Ya jelas ada. Misalnya kalau seseorang punya istri berapa? Dua misalnya. Seorang punya istri dua. Atau kalau tidak memang dia kaya, rumahnya dua. Yang satu dekat masjid, yang satu jauh dari masjid. Maka dia tidak boleh keluar untuk melakukan taharah wajibah ataupun ghusl mutanajis yahtajuhu di rumahnya yang jauh. Yang wajib baginya adalah melakukan taharah wajibah dan ghusl mutanajis di rumahnya yang dekat dengan masjid. Kenapa demikian? Karena keluarnya ke rumahnya yang jauh dari masjidnya ini bukan sesuatu yang harus. Dia bisa mencukupkan diri dengan melakukan perbuatan tersebut di rumahnya yang dekat dengan masjid. Dan perlu kita perhatikan, semakin dekat jarak kita melakukan perbuatan tersebut dari masjid, maka itu adalah semakin apa? Semakin utama. Ya. Ini semakin utama. Karena itu tadi orang yang dia melakukan perbuatan tersebut dan ada tempat yang memang bisa digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yang dekat dengan masjid, maka tidak boleh dia keluar menuju ke rumahnya kecuali jika memang dia tidak bisa melakukan perbuatan tersebut di tempat tersebut. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Karena tidak ada hajah dia keluar menuju rumahnya yang jauh tadi karena memang adanya rumahnya yang lebih dekat dengan masjid. Nah, ini beberapa rincian hukum masalah ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Jadi saya ulang. Jadi kalau kita melakukan taharah wajibah dan ghusl mutanajjis yang kita membutuhkan kepadanya, kalau memang la yumkinu dzalika fil masjid, maka hukumnya adalah boleh menurut kesepakatan para ulama. Adapun jika memang tidaklah hal itu mengharuskan kita atau
apabila memang hal itu tidak bisa kita lakukan di masjid, ya, maka para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Yang sahih adalah boleh ya keluar dari masjid kemudian untuk melakukan perbuatan tersebut di rumahnya. Ini yang sahih. Nah. Kemudian apabila ada tempat untuk melakukan taharah wajibah yang dekat dengan masjid, maka dia tidak boleh kemudian keluar menuju ke rumahnya, kecuali jika memang dia sama sekali tidak bisa melakukan perbuatan tersebut di tempat taharah wajibah yang dekat dengan masjid tadi. Maka boleh ia keluar menuju ke rumahnya untuk melakukan taharah wajibah. Kemudian apabila seseorang mempunyai dua rumah, yang satu dekat masjid, yang satu jauh dari masjid, maka tidak boleh ia melakukan taharah wajibah di rumahnya yang jauh dari masjid. Yang wajib baginya adalah melakukan taharah wajibah di rumahnya yang dekat dengan masjid. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian selanjutnya adalah wa ila jumu'atin. Atau kita cukupkan sampai di sini. Karena masalah baru ini hukumnya perlu adanya rincian-rincian dan memang sedikit agak sulit. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Cemirohman As-Salafi.